Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada sesi pertama. Hari ini kita akan membahas materi inisiasi atau subpokok pembahasan. Materi yang akan saya sampaikan adalah bisnis dan sistem agribisnis. Nah, pada sesi ini ya, kita akan sama-sama membahas bagaimana awal paling mendasar dari keseluruhan materi, yaitu di sini terkait bisnis dan sistem agribisnis. Namun sebelumnya saya ingin menghimbau kembali pada rekan-rekan, teman-teman mahasiswa agar dapat saling mengenal satu sama lain. Karena di kelas ini kita selalu belajar bersama walaupun kita terbatas antara jarak dan waktu. Nah, rekan-rekan mahasiswa secara umum setelah mengikuti tutorial online sesi pertama, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dan sistem agribisnis serta bagaimana integrasi pada subsistem agribisnis. Nah, secara khusus Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dalam pertanian berdasarkan kalimat Anda sendiri. Berikut saat ini saya akan membahas pokok pembahasan yang tadi saya sampaikan adalah bisnis dan sistem agribisnis. Apa itu bisnis dan apa itu sistem agribisnis? Nah, di sini kita akan membahas dua konsep materi yang akan saya sampaikan. Nah, bisnis secara umum bisnis adalah bagaimana konsep bisnis dalam pertanian. Apa itu konsep bisnis dalam pertanian? Nah, di sini dari secara naluriah yang kita ketahui bahwa bisnis itu mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan. Ini menurut beberapa teori bahwa bisnis itu dilakukan aktivitas yang mendatangkan keuntungan. Nah, bisnis di sini dia menghasilkan atau barang atau layanan. Nah, di sistem ini terdiri dari ada subsistem inputnya, kemudian ada prosesnya, dan ada istilah akhirnya adalah output. Nah, tujuan utama di sini bisnis adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang memberikan kepuasan pelanggan yang mendorong untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Artinya konsep dalam bisnis di sini bagaimana kita meraih keuntungan. Itu yang dimaksud dalam konsep bisnis dalam pertanian. Nah, di sini bisnis kita akan menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, bicara tentang bisnis keunggulan yang kompetitif di sini secara sederhana bisnis adalah pengelolaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, pengelolaan yang baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, bisnis keunggulan kompetitif ini ada 4 yang harus kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah nilai atau yang disebut dengan value, ya, sumber daya yang memberikan nilai tambah yang besar. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan komoditas pertanian itu mendapatkan nilai tambah sehingga kita akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Kemudian ini matability atau yang disebut yang tidak dapat ditiru. Nah, sumber daya ini harus dapat sulit untuk ditiru oleh pesaing. Bagaimana kita menentukan produk pertanian atau meningkatkan nilai tambah pertanian itu yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Kemudian yang ketiga adalah renes, ya, yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan di sini sumber daya yang harus sulit ditemukan oleh perusahaan lain. Jangan sampai kita menentukan produk atau yang kita akan mau buka usaha, jangan sampai kita produk yang kita hasilkan itu bisa ditiru oleh perusahaan lain atau orang lain yang akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang keempat adalah yang tidak dapat digantikan atau yang disebut dengan non substitutability, ya. Di sini sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain. Itulah yang disebut
bisnis yang menciptakan keunggulan yang kompetitif. Kemudian bentuk kepemilikan bisnis dalam stakeholder atau yang disebut dengan bentuk kepemilikan bisnis atau stakeholder terkait, di mana dalam ekonomi pasar modern bisnis dikategorikan menjadi kepemilikan perseorangan atau kemitraan koperasi. Nah, bicara tentang bentuk kepemilikan bisnis ini ada 3 ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan perseorangan atau yang dimiliki individu, keputusan didominasi oleh pemilik. Kemudian ada kemitraan. Apa itu kemitraan? Yang dimiliki 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudian ada yang disebut dengan korporasi. Di sini adalah tanggung jawab terbatas dan kepemilikan. Nah, bisnis di sini dia melibatkan banyak pemangku. Nah, banyak pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Contoh, ada pemasok, kemudian yang kedua pembeli, kemudian ada distributor, ada pelanggan, kemudian ada karyawan, dan ada pemegang saham. Nah, pelaku bisnis adalah baik individu, ada kelompok, dan ada terorganisasi yang menawarkan barang jasa sesuai kebutuhan konsumen. Nah, di mana yang akan kita hasil yang akan kita dapat adalah mendapatkan rantai pasok atau yang disebut dengan proporsi nilai dalam pertanian. Nah, bicara rantai pasok itu tentu besar, banyak ya. Ya, rantai pasok di sini adalah bisnis pertanian mencakup semua tahapan ya, mulai dari pembibitan, kemudian penjualan, termasuk penanaman ya, kemudian ada pemanenan, pengolahan hasil pertanian, penyimpanan, dan bagaimana kita mendistribusikan produk hasil pertanian. Kemudian yang kedua adalah proporsi. Ya, proposisi di sini adalah nilai. Ya, nilai di sini dia menciptakan nilai bisnis yang mengandung atribut-atribut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagaimana meningkatkan kepuasan dan membantu mereka menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah beberapa bentuk bisnis di sektor pertanian. Di sini ada 4 ya, meliputinya ada pembiayaan pertanian, kemudian ada pendidikan dan penyuluhan, ada teknologi pertanian. Nah, ada juga disebut dengan model bisnis ya. Model bisnis di sini dia menggambarkan bagaimana sebuah bisnis dia beroperasi kemudian menghasilkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan yang merupakan alternatif solusi inovasi atas hasil pengamatan yang ditemukan masyarakat, khususnya ya konsumen yang menjadi target bisnis kita. Itulah yang disebut dengan rantai pasok dan proporsi nilai dalam pertanian. Nah, kemudian bicara sistem agribisnis. Nah, sistem agribisnis ini tentu secara harfiah ya itu besar tentunya. Nah, kalau menurut teoritis bahwa sistem agribisnis di sini adalah berasal dari gabungan. Ada agrinya, kemudian ada bisnisnya. Agrinya apa di situ? Ya, tentu adalah pertanian agri, ya. Dan bisnisnya, nah di sini adalah usaha atau disebut dengan usaha komersil. Ya, di sini kita contoh di dalam bidang pertanian mencakup arti luas. Ada tanaman pangan, ya. Kemudian ada tanaman horti, ada tanaman perkebunan, ada peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, tentu kalau bicara tanaman pangan, itu banyak komoditas tanaman pangan yang harus kita ketahui. Bicara tanaman hortikultura, sama saja. Tanaman hortikultura itu ada beberapa macam jenis tanaman hortikultura yang harus kita ketahui. Kemudian perkebunan, ya. Untuk tanaman perkebunan juga banyak, ya. Tanaman perkebunan ada tanaman buah-buahan, kemudian ada peternakan yang lain dan lain-lain. Nah, agribisnis ini tidak hanya mencakup sistem budidayanya saja, ya. Secara umum sistem agribisnis ini adalah luas, tetapi pengelolaan, manufaktur, ya, distribusi input pertanian, penyimpanan serta distribusi hasil pertanian.
yang pokok pembahasan di sini adalah bagaimana kita menghasilkan input produksi dan mendapatkan output produksi. Itulah yang disebut dengan sistem agribisnis. Nah, subsistem agribisnis, tadi kita belajar tentang sistem agribisnis. Nah, saat ini kita akan membahas apa itu subsistem agribisnis. Nah, subsistem agribisnis ada memiliki dua kelompok keilmuan utama. Yang pertama, ada ekonomi agribisnis. Kemudian yang kedua adalah manajemen agribisnis. Ekonomi agribisnis apa? Ya, tentu di sini kita mempelajari tentang koordinasi vertikal dan horizontal dalam rantai pangan, ya, khususnya bagaimana kelembagaan organisasi dan pasar yang mempengaruhi koordinasi tersebut. Itu yang disebut dengan ekonomi agribisnis. Kemudian manajemen agribisnis. Nah, ini dia akan mempelajari mengambil keputusan dalam struktur tata kelola rantai pangan alternatif. Nah, sebagian sistem agribisnis adalah rangkaian kegiatan bisnis, ya, yang berbasis pertanian yang saling berkaitan, terdiri dari 5 subsistem. Apa saja? Yang pertama adalah subsistem hulu. Kemudian ada subsistem budidaya. Yang ketiga adalah subsistem pengolahan. Keempat, subsistem pemasaran. Dan yang kelima adalah subsistem penunjang. Dalam subsistem kelima penunjang ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan subsistem agribisnis. Kelima-lima ini saling berhubungan. Baik ada hulunya, kemudian ada sistem budidayanya, kemudian ada subsistem pengolahan, ada subsistem pemasaran, dan ada subsistem penunjang. Subsistem hulu. Nah, subsistem hulu bagaimana kita mendapatkan input produksi, mulai dari penyediaan benih, penyediaan pupuk, dan lain-lain. Kemudian subsistem budidaya, bagaimana kita mengolah komoditas pertanian. Saya kasih contoh, misalnya tanaman jagung. Bagaimana kita mengelola budidaya jagung itu mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Nah, itu tergantung pada subsistem hulunya. Kemudian yang ketiga, subsistem pengolahan. Bagaimana komoditas pertanian dari tanaman jagung akan mendapatkan nilai tambah, ya, atau mendapatkan nilai apa namanya, yang disebut dengan pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang keempat adalah subsistem pemasaran. Bagaimana kita menentukan komoditas pertanian kemudian kita tidak bisa memasarkan produk? Tentu usaha yang kita jalankan pasti tidak akan berjalan. Kemudian subsistem penunjang. Nah, subsistem penunjang di sini adalah termasuk ada penyuluhnya, kemudian ada stakeholder lain-lainnya, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan karakteristik produk pertanian. Apa saja karakteristik produk pertanian? Nah, produk pertanian ini memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik produk pertanian itu dilihat dari sisi musiman. Kemudian yang kedua, fleksibel atau tidak tahan lama. Kemudian yang ketiga adalah bulky atau yang bervolume. Kemudian yang keempat, penerapan metode freeze in freeze atau freeze out, ya. Nah, ini bersifat, kalau musiman dia bersifat lokal, ya, atau kondisional. Kemudian kalau yang fleksibel atau yang tidak tahan lama itu dipengaruhi oleh faktor alam, ya, cuaca dan hama penyakit. Kemudian ada bulky atau bervolume. Nah, bagaimana kita memerlukan keahlian khusus dalam budidaya mendapatkan hasil komoditas produksi yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah atau yang disebut dengan penerapan metode freeze in atau freeze out. Nah, berperan sebagai bahan baku industri. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang apa itu integrasi vertikal dalam agribisnis. Integrasi ada 3, ya. Ada 3 integrasi vertikal dalam agribisnis. Yang pertama, bagaimana integrasi itu menunjukkan hubungan saling mendukung antara subsistem yang memiliki visi dan komitmen kita bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana integrasi vertikal dapat dilakukan dengan unit subsistem atau yang disebut dengan backward linkage, ya, atau selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat kerjasama dalam bentuk integrasi vertikal. Nah, untuk
bentuk integrasi vertikal di sini ada beberapa ya, yang perlu harus saya sampaikan juga. Ada 4 ya. Yang pertama, bagaimana memperlancar alur pasokan. Di sini kita harus memastikan ketersediaan bahan baku komponen. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meningkatkan efisiensi distribusi. Nah, meningkatkan efisiensi distribusi ini eh, layanan atau yang disebut dengan purna jual yang lebih efisien. Nah, kemudian yang ketiga, menyerap keuntungan baik hulu hingga ke hilir. Keuntungan ini terserap oleh unit perusahaan kita sendiri kalau kita punya bekerja dalam suatu perusahaan. Kemudian meningkatkan hambatan masuk. Kemudian ini disebut dengan integrasi horizontal dan manfaatnya. Apa saja? Ya, tentu ada 4 ya integrasi horizontal. Nah, di sini meningkatkan skala ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan skala ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, biaya lebih rendah melalui respon sharing. Kemudian yang kedua, meningkatkan diferensiasi ya, diferensiasi atau yang disebut dengan mengembangkan inovasi atau fitur ya yang membedakan dari pesaing. Ketiga, meningkatkan kekuatan pasar. Nah, di sini melalui penggabungan pasar di beberapa usaha yang bersatu. Dan yang keempat, bagaimana kita mendapatkan peluang pasar yang baru. Nah, menempatkan jejaring mitra yang berintegrasi. Kita harus banyak-banyak bekerja sama bila mana itu diperlukan. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi teman-teman mahasiswa silakan bila mana ada yang di sesi kolom diskusi di sesi pertama ini ada yang disebut dengan eh, apa namanya eh, diskusi. Nanti di dalam forum diskusi ini teman-teman sudah ada link yang memang sudah disiapkan. Nanti diisi saja ya apa yang teman-teman ketahui, apa yang kalian tahu diisi saja. Tapi saya berharap kepada mahasiswa eh, waktu yang kami tentukan itu tidak banyak. Jadi seberapa besar kontribusi dari mahasiswa itu yang akan berdampak pada penilaian daripada mahasiswa itu sendiri. Untuk itu saya rasa cukup pertemuan kita pada sesi pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.